Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Bono Prima. Kali ini saya akan membahas materi tentang transformasi geometri menurut perhitungan secara aljabar dan ilustrasi bentuk geometrinya. Sebelum dimulai, jangan lupa di-subscribe, like, and share biar semakin semangat untuk membuat konten. Baiklah, kita mulai. Bismillah. Secara definisi, transformasi geometri adalah proses perubahan letak maupun bentuk dari suatu bangun geometri. Bangunnya bisa berupa titik maupun bukan titik, biasanya garis atau bidang atau bahkan bangun ruang. Cuma untuk pembahasan kita batasi hanya bentuk yang ada di bidang kartesius X, Y, alias bidang dua dimensi, sehingga maksimalnya berupa bidang bangun datar. Terus secara jenis transformasi geometri dibagi berdasarkan menjadi 4, yaitu translasi alias pergeseran, yang kedua dilatasi berupa peregangan atau pemampatan tergantung faktor dilatasinya, yang ketiga rotasi alias perputaran, yang keempat refleksi alias pencerminan. 4 jenis transformasi geometri ini akan kita bahas dalam pembahasan video kita di bagian pertama. Bagian keduanya, kalau sudah dicampur, alias ada bentuk komposisi penggabungan di antara 4 ini, dan bentuk umum alias bentuk selain 4 ini, yang nggak bisa dikategorikan menjadi 4 ini. Secara umum diperumum lah transformasinya. Oke, jika teman-teman butuh suatu pembahasan, saya butuhnya dilatasi, silakan klik menit untuk video dilatasi, ada di deskripsi. Begitupun kalau butuhnya pencerminan, langsung aja klik bagian pencerminan, ada di bagian deskripsinya nanti ya. Oke, saya mulai secara berurutan. Secara ringkas, semua bentuk itu sebenarnya ini secara ringkas dalam satu tampilan. Nanti pembacaan ringkasan ini akan saya bacakan kembali setelah 2 bagian video selesai dijelaskan satu per satu. Oleh nanti saya rangkum lagi di akhir video bagian kedua. Ini menunjukkan kalau materi sebanyak itu bisa diringkas dalam satu tampilan bentuk tabel ini. Oke, jadi cara membaca tabel ini nanti simak di bagian video akhir video bagian kedua. Kita mulai aja penjelasan satu persatunya ya. Translasi. Transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Misalkan, jarak dan arah tersebut adalah A, B, di mana X itu sejajar dengan sumbu A sejajar dengan sumbu X, menandakan pergerakan ke arah kanan ketika positif, ke arah kiri ketika negatif. B juga sama, kalau positif ke arah atas, kalau negatif ke arah bawah. B ini sejajar dengan sumbu Y. Titiknya masih seimbang ya, masih sesuai dengan nalar X, Y. Itu sehingga titik A yang ditranslasikan oleh A, B akan menjadi A aksen. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Gitu sekiranya. Itu ini cara gambarnya. Contoh aja kalau A positif, kalau negatif kan ke kiri, cuma ke atas atau ke kiri sama ke bawah gitu. Itu disesuaikan aja secara aljabar, tinggal ditambah. Oke? Itu karena titik. Yang diringkas biasanya X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan ditambah A. Oke, simpel ya. Kalau kurva justru kebalikannya. Karena
Awalnya kita punya kurva Y sama dengan sekian X, menjadi Y aksen sama dengan sekian X aksen. Nah, berarti kita bikinnya X sama dengan X aksen min A, Y sama dengan Y aksen min B. Inilah asal musul Y min B X min A. Nah, jadi ini kebalikannya kalau bukan titik ya. Kita coba lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P sin 3,7 jika digeser 2 ke kanan dan 3 ke atas. Jawabannya kalau by geometri ilustrasinya titik ini kita geser 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas, 1, 2, 3. Makanya titik awal min 3,7 menjadi min 1,10 gitu ya. Nah, secara aljabar kita bikin matriks translasinya 2,3 sehingga tinggal ditambah dengan vektor awal min 3,7, min 3 tambah 2, 7 tambah 3 dapatlah min 1,10. Jika ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar. Gitu ya, kalau emang penjelasan terlalu cepat, silakan gunakan fitur untuk kecepatannya 0, sekian, jangan 1 kali. Gitu. Diperlambat aja kalau emang terlalu cepat. Tapi kalau kurang jelas, sampaikan atau ada yang salah, sampaikan aja di kolom komentar. Kita lanjut ya, contoh kedua. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 4X tambah 3 oleh translasi 2,3. Grafik awal kurva tersebut adalah bentuk fungsi kuadrat menghadap ke atas. Terbuka ke atas dengan titik potong sumbu Y-nya 0,3, titik potong sumbu X-nya 1,0 dan 3,6 gitu ya. Secara aljabar, perhitungan translasinya akan menjadi seperti ini. Vektor translasinya 2,3, maka kan kita punya X aksen sama dengan X ditambah A, ya X juga ya ditambah B. Karena ini bukan titik, kita mau translasi kurva, kita pakai kebalikannya. X sama dengan X aksen dikurang A, Y sama dengan Y aksen dikurang B. Berarti kita ganti A sama B-nya 2,3. Dapat X sama dengan X aksen dikurang 2, Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Kita substitusi saja ke dalam persamaan kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Y-nya kita ganti Y min 3. X-nya kita ganti X aksen min 2. Gitu. Maka ini kita jabarkan dulu keduanya. Dapatlah seperti ini. Ini kita buka kurungnya. Kita sederhanakan, dapatlah hasil perhitungannya X aksen kuadrat dikurang 8X ditambah 18. Jadi persamaan bayangannya ini. X aksen kuadrat dikurang 8X aksen dikurang 18. Grafik awal berwarna merah, grafik akhir berwarna biru. Terlihat adanya pergeseran 2,3. Misalkan titik hijau ini 0,3 akan tergeser 2 ke dan 3 menjadi 2,6. Itu ya, 2 ke kanan 3 ke atas. Begitupun dengan titik hitam ini, kalau kita geser 2 ke kanan 3 ke atas akan menjadi titik merah gitu ya. Semua titik di dalam kurva ini, kurva yang merah digeser 2 ke kanan dan 3 ke atas, jadilah kurva berwarna biru. Begitu sekiranya. Semoga bisa jelas ya, ini ada titik-titik itunya tuh. Ada potongan-potongan angkanya. Jika ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar. Kita lanjut ke translasi bentuk transformasi yang kedua, yaitu dilatasi. Yang diartikan sebagai peregangan atau pemampatan. Transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan ukuran dan juga bisa mengubah bentuk jika pusat dilatasi tidak di tengah. Nah, kalau pusat dilatasinya di tengah dari bidang tersebut, maka bentuknya tidak berubah. Tapi kalau
pusat dilatasinya tidak di tengah, maka bentuknya bisa saja berubah. Tengah maksud itu tengahnya bidang ya. Nah, bidangnya bisa berubah dalam bidang bangun datar maupun bidang bentuk kurva. Nah, tapi kalau bidangnya titik atau garis ya, dia nggak berubah. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba lihat. Dipengaruhi oleh pusat dan skala. Oke, pusat itu sebagai titik penahan, kayak sebutnya, untuk dilatasi kita. Kalau dilatasinya lebih dari satu disebutnya peregangan, kalau dilatasinya kurang dari satu disebutnya pemangkatan. Itu ya. Nah, titik. Ya, itulah sekiranya. Kita punya titik A, X, Y, ini dilatasi dengan pusat 0, dengan faktor dilatasinya sebesar D akan menjadi dx, dy, alias kita tinggal kali titiknya dengan D. Gitu ya. Saja tuh. Tinggal dikali saja. Kalau ternyata pusatnya bukan dari 0,0, maka perlakuan kita geser dulu titiknya dengan cara dikurang pusatnya, sehingga dilatasinya seperti kena faktor ke dilatasi faktor pusat 0. Kita menghitung faktor dilatasinya ke jarak pusat aja. Gitu ya. Kalau pusatnya 0 makanya nggak terasa. Kalau pusatnya bukan 0, ada terasa dikurang dulu. Barulah kita kali, terakhir ditambah dengan pusat aslinya. Gitu. Ya sudah. Gitu. Itu kalau titik. Kalau selain titik juga sama perlakuannya, hanya saja penggalinya menjadi pembagi. Karena lagi-lagi kan di kurva yang kita perlukan adalah mencari X aksen sama dengan sekian Y aksen atau begitulah ya. Awalnya kita punya Y sama dengan sekian X, jadi Y aksen sama dengan sekian X aksen. Itulah makanya kita perlu mendapatkan hubungan X apanya X aksen. Begitupun juga Y apanya Y aksen. Begitu sekiranya. Kita lihat contoh. Bayangan titik min 3,7 jika dilatasi oleh dilatasi pusat min 2,6 dengan faktor skala 2 adalah pusatnya min 2,6. Faktor skalanya 2. Berarti menurut rumus tinggal kita masukin aja X min 3, pusatnya min 2. Min 3 kurang min 2, 7 kurang 6. Ini sebagai angka titik yang akan kita kenai faktor 2. Setelah kita kali, nanti kita tambah. Gitu ya. Dikali terus ditambah lagi dengan setnya. Dapat awalnya min 3,7 menjadi min 4,8. Coba kita lihat ilustrasi geometrinya seperti ini. Ini titik A-nya, ini titik A aksen, ini titik pusat. Maka yang dimaksud dengan dilatasi adalah ini. Ini kita tarik ke titik pusatnya dulu. Dengan jarak inilah yang kita perbesar sebesar 2 kali. Oh, besar 4 kali. Maka terbukti ini 2 kalinya. Begitu sekiranya. Nah, ini dapatnya min 4,8. Jangan kemana-mana. Kan ini garisnya di sini kita dilatasi 2 kali aja gitu. Kalau nanti pusatnya di sini, ya kita tariknya ke sini, nanti perbesarnya ke sini. Sebaliknya kalau misalkan pusatnya di sebelah sini, maka ini kita tarik, kita lanjutin perbesar 2 kali ke arah sini. Begitulah sekiranya. Jika ada yang kurang jelas, boleh sampaikan di kolom komentar. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini gambar saya hilangkan dulu. Oke. Contoh soal yang keempat. Ini kurvanya sama, ya sama dengan X kuadrat 4.
X plus 3 dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skala 2. Grafik awal kita sudah tahu, kita coba hitung perhitungan aljabarnya, berarti X, nya tinggal dikali. Gitu ya. Yang kita butuhkan adalah X sama dengan sekian X. Nah, terlihat kan dari perhitungan aljabar ini, yang awalnya dikali menjadi dibagi. Selain titik itu, kebalikannya titik. Gitu ya. Kita substitusi persamaan kurva. Ini kurva ya. Maksudnya itu kurva. Kalau dikit nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Y-nya menjadi Xn dibagi 2, X-nya menjadi Xn dibagi 2. Nah, kalau kita jabarin, nah kita sederhanakan, ini kita kali 4, biar hilang per 4-nya di sini. Maka dapatnya ini 2Y aksen, ini dapat X aksen kuadrat, ini dapatnya kan dikali 4 berarti jadi 8 aksen, ini kali 4 jadi 12. Mau ini 2-nya dihilangin ke boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi persamaannya 2Y aksen sama dengan X aksen kuadrat, ini 8X aksen ditambah 12. Coba kita lihat ilustrasi geometrinya. Ini titik pusatnya. Ini yang merah grafik kurva awalnya, yang biru grafik kurva barunya. Ini bukan terpotong ya, ininya aja screenshotnya saya potong, harusnya bentuknya sama ke sini juga. Oke. Terus ini bukan bergeseran, kita lihat gimana sih yang dilatasinya. Kira-kira seperti ini. Titik, salah satu titik yang merah kita tarik ke arah pusatnya. Dan ini kita perbesar sepanjang 2 kali peregangan. Nah, dapatlah titik di sini. Awalnya 1,0 menjadi 2,0. Begitu juga dengan titik yang di sini, titik puncak yang misalkan. Kita bikin garisnya dulu ke pusat, barulah kita tarik dari pusat sebesar 2 kalinya. Dapatlah di sini. Ya kan ya? Tuh. Itulah. Tuh, jaraknya 2 kali kan? Awalnya 2,1 jadi 4,2. Semua titik yang ada di grafik merah itu kita dilatasikan 2 kali dengan pusat 0,0. Kita bikin jaraknya dulu ke 0,0, baru kita perbesar jaraknya 2 kali. Makanya ini sebelah sini akan ke arah sini, sebelah sini akan ke arah sini. Yang sebelah sini ke arah sini lagi tuh. 2 kali gitu ya. Pokoknya dibikin 2 kali semua. Oke, jika ingin bertanya, boleh sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut ke contoh materi berikutnya, yaitu rotasi alias perputaran. Transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan letak. Tetapi jarak titik benda pada pusat rotasi adalah tetap. Ini kita putar ya, nanti titik-titiknya terhadap pusat rotasi. Namanya perputaran itu ada besaran derajat. Kita lihat dulu catatannya terhadap sudut. Putarnya ternyata pusat positif ketika berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya kalau sudut putarnya negatif jika sama jarum jam. Ini masih berkaitan dengan materi trigono. Aturan kuadran trigono menyebutkan kuadran satunya di kanan atas, kuadran keduanya kiri atas, kuadran ketiganya di kiri bawah, kuadran keempat di kanan bawah. Berputarnya berbalik arah jarum jam, seperti tawaf di Mekah. Nah, kalau searah jarum jam itu mengakibatkan sudutnya negatif. Ingat sifat dari trigono. Sin min alfa sama dengan sin alfa dan cos min alfa sama dengan cos alfa. Perhatikan awalnya kita punya titik A, X, Y,
kita putar sejauh alfa menjadi aksen di aksen. Titik ini kalau kita bikin jarak garis ke titik pusat, anggap aja pusatnya 0,0 dulu. Kalau bukan 0,0 tinggal kita geser. Menjadi sudutnya berarti punya sudut dong, karena ya punya jarak, punya sudut terhadap sumbu X, yaitu sebesar theta. Itu ya. Kalau kita tambah, kita putar sejauh alfa positif, berarti menjadi seperti ini. Secara aljabar, X-nya bisa direpresentasikan sebagai R dikali cos theta. Y-nya sama dengan R dikali sin theta. Bagi yang lupa ini dari mana, ini dari aturan sindemi kosamitan desa. Gitu. Semoga pasti ingat ya, di trigono ada aturan sindemi kosamitan desa. Itu dari situ makanya dapat X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R dikali sin theta. Aksen berarti kan R dikali cos dengan sudut yang sudah ditambah. Gara-gara dirotasi. Y aksen juga R dikali sin dengan sudut yang sudah ditambah. Ini kalau kita menggunakan sifat penjumlahan sudut trigono, cos itu cos cos sin sin, kalau sin itu sin cos cos sin. Maka ini R dikali cos theta itu X, R dikali sin theta itu Y. Makanya langsung jadi X dikali cos alpha dikurang Y dikali sin alpha. Ini juga sama, X dikali sin alpha ditambah Y dikali cos alpha. X aksen, ya berarti X dikali cos alpha Y min, Y dikali sin alpha. Y aksen sama dengan X dikali sin alpha ditambah Y dikali sin cos alpha. Gitu ya. Oke, itu asal muasalnya yang secara ringkas kita tulis X aksen Y aksen sama dengan R dikali XY, di mana R adalah cos alpha min sin alpha cos alpha. Kalau titiknya kita rotasi dengan pusat yang bukan 0,0, maka ini tinggal kita gunakan pengaruh pusat yang kita kalikan R setelah dikurang. Habis dikali, baru kita tambah. Gitu dengan titik pusatnya ya. Masih sama dengan dilatasi iramanya sama. Tidak berubah sedikit pun. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A min 3,7 dengan putar rotasi min 2,6 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Jawabannya seperti ini. Berarti ini kan cos min sin cos sudutnya minus karena searah jarum jam. Titiknya kita kurangi pusat ditambah pusatnya. Ini trigononya kita hitung dapatlah 0, 1, min 1 sama 0. Semoga masih ingat cara menghitung sudut istimewa. Terus ini jadi min 1, ini 1 ya. Maka ini yang kita kali dengan R. Kalau kita kali, insya Allah akan dapat hasil 1,1. Ditambah min 2,6 akan menjadi min 1,7. Inilah ilustrasi geometrinya. Kita coba lihat. Awalnya A, pusatnya P menjadi A aksen. A, P, itu ya. Terus diputar 90 derajat searah jarum jam. Itu berarti ke arah sini. Sudutnya coba lihat sebesar 90 derajat. Gitu ya. Kalau searah jarum jam berarti seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut di masih materi rotasi, rotasi pusat 0 maupun bukan 0.
dengan sudut alfa terhadap kurva. Seperti dilatasi terhadap dan translasi seperti materi sebelumnya, kalau terhadap bulan titik, Aristotle itu punya pengaruh kebalikan dari materinya. Kalau translasi tambah menjadi kurang, dilatasi kali menjadi bagi, rotasi pun kalau dia bukan titik, berarti yang awalnya dikali R menjadi dikali R inverse. R inverse itu lawannya dari R disebutnya, benar ya. Dengan perhitungan informatif, inverse dari R itu ternyata tinggal pindahin minus yang awalnya di sini menjadi di sini. Kita lihat contohnya, tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 oleh rotasi pusat 0,0 sejauh 270 derajat. Secara aljabar, maka X Y-nya di sini, X aksen-nya di sini nggak ada pengaruh pusatnya karena 0,0. Jadi nggak ada pengurangnya, maksudnya gitu. Setelah dihitung, ini kan jadi 0, ini min 1, ini min 1, berarti ini minus jadi 1, ini pun 0. Kita akan dapat X sama dengan minus Y aksen, Y sama dengan X aksen. Berarti Y-nya diganti dengan X aksen, X-nya diganti dengan minus Y aksen. Makanya ini menjadi plus. Gitu ya. Sedangkan minus Y aksen dikuadratin itu akan hilang minusnya. Yuk kita lihat grafiknya. Nah, yang awal itu grafik berwarna merah, yang terbaru berwarna biru. Kita ambil perwakilan titik yang berwarna merah, anggap aja titik ini 0,3. Kita rotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270, berarti ini diputar 270 mendapatnya di sebelah sini. Gitu ya, di sebelah sini. 3,0. Yang ini ya, yang diputar. Yang warna biru. Oke. Jaraknya harus sama. Jarak ini kan 3, ini pun jaraknya harus sejauh 3. Terus titik pusat. Ini kita tarik titik pusat merah, kita tarik ke sini. Ke pusat rotasinya. Titik puncak kita tarik ke pusat rotasi, maka kita rotasikan sejauh 270 derajat akan dapat di sebelah sini. Nah, inilah puncak barunya. Semua titik di grafik merah dirotasikan dengan pusat 0,0 atau menjadi grafik biru. Jika ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut ke translasi jenis keempat, jenis terakhir ini. Translasi apa tadi yang terakhir? Refleksi. Transformasi yang membedakan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Macam-macam refleksi ada banyak. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Dari sumbu X, ininya berarti harus sama. Dapat X di koma yin Y yang berubah Y X-nya sama. Kalau ditulis secara aljabar, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan yin Y. Ini aksennya pindah ke sini sama saja ya. Nah, jadi sebenarnya ini mau ada aksennya di sini atau aksennya di sini akan sama. Itu pakai matriks boleh, kalau mau, kalau enggak juga letak atasnya saja nggak apa-apa. Mungkin akan bentuk matriks ini akan membantu ketika sudah digabung dengan matriks umum. Oke, kita lanjut untuk refleksi yang kedua. Ada refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y yang berubah nilai X. Matriksnya X menjadi min X, Y menjadi tetap Y. Matriksnya seperti ini. Refleksi ketiga terhadap garis Y sama dengan X. Berarti X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Ini yang kita cerminkan.
minus ini. Awalnya X itu menjadi Y, itu ya. Y menjadi X, gitu. Nih jaraknya sama tuh. Alias tukeran saja kalau cerminnya Y sama dengan X. Tuh, ini matriksnya. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini juga sama. Awalnya X sama Y menjadi A aksen min Y, min X. Karena ini kita terminkan ininya sama tuh. Yang kebalik. Ini singkatnya, ini kita balik pakai minus ketika terminnya Y sama dengan X. Ini matriksnya. Refleksi terhadap titik asal, berarti X-nya dikasih minus, Y-nya dikasih minus. Itu aja ya. Nah, terus yang keempat, yang kelima ya. Yang keenam. Yang keenam, refleksi terhadap garis X sama dengan A. Ini awalnya X, Y. Terus ini X setinggi Y. Y-nya nggak berubah, X-nya yang berubah. Berubahnya sebesar apa? Ini kan berarti jaraknya A min X. Maka kita akan punya jarak juga A min X. Otomatis titik koordinat X-nya akan sepanjang penjumlahan ini. Ini ya, 2A min X. Ini kita tambahkan saja. Sama Y. Begitulah. Y-nya tetap. Kalau cerminnya terhadap garis Y sama dengan B, juga sama dengan prinsip tadi. Ini tingginya sebesar Y, ini jaraknya sebesar B min Y. Ini berarti ini harus sama. Kita jumlahkan Y ditambah B min Y ditambah B min Y menjadi 2B min Y. X-nya tetap. Terhadap titik A, maka awalnya di sini, maka kita akan menjadi di sini. X-nya berubah menjadi 2H dikurang X, Y-nya berubah menjadi 2K dikurang Y. Gitu ya. Ini ilustrasinya. Dari mana ini? Dari seperti tadi, tinggal ditambah saja. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik M min 3,7 aliran cermin yang berikut. Kalau terhadap sumbu S, berarti yang berubah adalah nilai Y. Tinggal dikasih minus. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, berarti tinggal tukeran saja. Garis Y sama dengan minus itu berarti tukeran pakai minus. Gitu. Kalau terhadap titik 0,0, dikasih minus di keduanya. Refleksi terhadap garis X sama dengan 4, berarti tinggal kita ganti X-nya yang berubah ya. 2 kali ini dikurang titik X awal. Dapatlah 11,7. Kalau terhadap Y sama dengan 3, berarti nilai Y yang berubah X-nya tetap. 2 dikali 3 dikurang Y-nya 7. Dapatlah segini. Ini tidak saya bikinkan gambarnya, karena insya Allah cukup sederhana. Teman-teman tinggal bikin aja titik 3,7, cerminkan terhadap ini letak-letak cerminnya. Contoh gambar geometrinya ada di materi. Untuk contoh soal yang ke-8, ini pakai kurva yang kita refleksikan terhadap sumbu Y dan garis Y sama dengan 3. Secara aljabar, terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya yang berubah. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat ternyata aksennya di sini maupun di sini sama saja, alias kalau transformasi refleksi, pengaruh titik dan bukan titik itu nggak ada pengaruhnya, sama saja. Tinggal hafalin saja kira-kira titik X-nya berubah atau tidak, Y-nya berubah atau tidak ketika kita cerminkan. Kita dapat X sama dengan minus X aksen, Y sama dengan Y aksen. Kita ganti Y-nya dengan Y aksen, ganti X-nya dengan minus X aksen. Gitu ya, terus sama ya.
kita akan dapat Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 4 aksen tambah 3. Persamaannya ini kita buktikan dengan gambar. Ini yang merah grafik awal, yang hitam grafik baru. Ini letak cerminnya, jelas ya? Tadi akan dicerminkan. Pencerminan ini sama seperti transformasi sebelumnya, tinggal kita cerminkan setiap titik nilai Y terhadap sumbu Y. Di kurva merah terhadap sumbu Y. Kita cerminin setiap titik di kurva merah terhadap sumbu Y. Akan menghasilkan grafik berwarna hitam. Kalau refleksi garis Y sama dengan 3, maka kita ganti saja deh. Yang Y-nya yang berubah diambil Y. Y-nya diganti dengan angka 3. Jangan yang 3 enggak. Y ini masih berubah masih berubah variabel. Kita akan dapat X sama dengan X aksen, Y sama dengan 6 X. Itu kan sama saja. Itu ya, nggak ada pengaruhnya titik sama bukan titik. Untuk pencerminan. Terus sih ganti Y-nya dengan minus 6 dikurangi aksen, ganti X dengan X aksen. Kita akan dapat Y aksen sama dengan minus X aksen kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, persamaannya ini kita buktikan by gambar. Awalnya berwarna merah, menjadi berwarna biru. Ini tata cerminnya, ya sama dengan 3. 1, 2, 3 gitu kelihatannya. Ini jaraknya sebesar 4, ini pun berjarak sebesar 4. Ini nggak ada jarak, ini juga nggak ada jarak. Ini berjarak sebesar 3, ini kan sebesar 3 juga sama ya. Ini cerminkan aja ini semua terhadap cermin cermin Y sama dengan 3 akan menghasilkan berwarna biru. Begitu sekiranya maaf, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.